Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Tera Syaknas Wijaya. Aku mahasiswi angkatan 2019 BK Unika Atmajaya. Kali ini aku akan sharing-sharing tentang salah satu teori pendekatan konseling, yaitu naratif terapi. Dan juga nanti aku akan menceritakan atau sharing terkait dengan salah satu teknik dari konseling seni, yaitu writing and counseling. Jadi nanti aku akan mengkolaborasikan dari naratif terapi dengan teknik yang ada di writing and counseling. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang terkait dengan naratif terapi dulu. Oke, naratif terapi itu dicetuskan oleh dua pencetus ya teman-teman. Yang pertama ini adalah Michael White, yang kedua ini adalah David Epstein. Nah, naratif terapi itu apa sih? Naratif terapi ini adalah konseling yang menggunakan cerita narasi dalam pengubahan kondisi konseling. Selanjutnya ini adalah filosofi manusia dari terapi narasi atau naratif terapi. Yang pertama ini adalah manusia adalah penafsir utama dari pengalaman mereka sendiri. Dan juga secara aktif, mereka mencari makna dan tujuan dalam kehidupannya. Selanjutnya ini adalah manusia yang sehat adalah pribadi yang memiliki cerita, yang mampu memperdayakan dirinya sendiri, dan juga mampu membangun hidupnya dengan cara pandang yang konstruksif, dan juga pada cara pandang yang positif. Nah, selanjutnya ini adalah konsep naratif terapi, teman-teman. Konsep naratif terapi ini adalah yaitu individu merupakan penulis dalam cerita kehidupannya. Jadi teman-teman ini merupakan penulis teman-teman, merupakan author dari kehidupan teman-teman, cerita kehidupan teman-teman masing-masing. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas patologi dari uh, terapi narasi teman-teman. Yang pertama ini adalah individu yang mengembangkan cerita negatif dalam kehidupannya. Nah, yang negatif yang dimaksudkan itu apa sih? Jadi negatif ini yang berkaitan dengan ketidakberdayaan, ketidakmampuan, kehampaan, kesendirian, dan kesakitan. Intinya berkaitan dengan hal-hal yang negatif, yang cenderung-cenderung negatif atau cenderung yang merugikan gitu teman-teman. Selanjutnya ini adalah individu yang tidak dapat menjadi penafsir utama dalam pengalaman hidup kepribadiannya. Terus juga selanjutnya adalah individu tidak dapat mencari makna dalam tujuan hidupnya. Yang terakhir adalah individu tidak dapat merefleksikan kehidupannya secara positif. Jadi dia ini menganggap sesuatu atau memandang sesuatu hal dengan cara pandang yang negatif dari pengalaman-pengalamannya atau hal-hal yang dia lalui dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan-tujuan dari terapi narasi. Yang pertama ini membantu individu untuk membuat cerita yang lebih bermakna, positif dalam kehidupannya melalui berbagai pengalamannya. Selanjutnya adalah membantu individu menjadi penafsir utama dalam kehidupannya. Yang terakhir, membantu individu untuk merefleksikan hidupnya secara positif. Strategi dalam narasi terapi itu adalah individu mampu mempunyai pandangan baru terhadap kehidupannya, sehingga mampu mempunyai pandangan kehidupan, sehingga mampu memandang kehidupan dan mencari makna baru yang lebih positif dalam kehidupannya. Nah, di sini ada beberapa teknik dari terapi narasi. Yang pertama ini adalah eksternalisasi. Eksternalisasi ini adalah memisahkan individu dengan permasalahannya. Karena cenderung beberapa individu menganggap permasalahannya itu adalah dirinya sendiri. Jadi, kalau mereka berpikiran seperti itu, mereka sulit untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya karena permasalahan itu merupakan dirinya sendiri. Justru itu kita harus memandang permasalahan itu memiliki hubungan kecil dengan pribadi kita, jadi kita bisa mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua ini adalah deskonstruksi. Deskonstruksi ini adalah mengubah cerita lama dengan cerita baru. Kadang kita sering menggeneralisasi, kayak misalnya saya tidak berhak bahagia, tapi kita nggak tahu berhak bahagianya itu karena apa. Apa hal-hal yang latar belakang alasan tersebut. Jadi kita menulis cerita lagi yang lebih rinci. Kayak misalnya, saya tidak berhak karena saya mengalami pengalaman yang menyakitkan di masa lalu, dan lain sebagainya. Jadi lebih rinci spesifik gitu, dengan cerita yang baru. Selanjutnya ini adalah unique outcome. Jadi keluaran yang unik ini didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan konselor. Pertanyaan-pertanyaan konselor ini bertujuan untuk memberikan refleksi, evaluasi yang diberikan kepada konseli. Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan ini memberikan solusi atau alternatif kepada konseli untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya.
Yang selanjutnya adalah alternatif atau narrative reauthoring. Jadi konselor atau klien menuliskan kembali ceritanya, tapi berfokus kepada kelebihan atau kemampuan yang dimiliki oleh konseli tersebut. Jadi cerita yang ditulis ini bertujuan untuk menjadikan cerita tersebut menjadi lebih positif agar konseli mampu mengambil atau menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya dengan cara pandang yang lebih positif. Yang kelima ini adalah documenting the evidence. Documenting ini dilakukan oleh konselor. Jadi konselor ini memiliki catatan atau menulis uh, kekuatan, kelebihan, atau potensi yang dimiliki oleh konseli ketika dalam proses konseling. Jadi misalnya mencatat kayak konseli sudah mampu terbuka kepada konselor, konseli mampu menyelesaikan permasalahannya dengan pemikiran yang terbuka, konseli mampu mengakui kesalahannya. Jadi catatan dari konselor ini yang berisikan kelebihan atau kemampuan potensi yang dimiliki oleh konseli ini mampu mendorong konseli agar menjadi lebih baik lagi dalam menjalani kehidupannya dengan memiliki cara pandang yang lebih positif karena dipenuhi oleh hal yang positif dengan kelebihannya, dengan potensi yang dimilikinya. Nah, selanjutnya ini akan membahas tentang konseling seni yang tadi sudah aku bahas di awal. Aku akan membahas sedikit tentang konseling seni. Jadi konseling seni ini adalah proses konseling dengan memanfaatkan unsur seni di dalamnya, bertujuan untuk memberikan proses konseling ini menjadi lebih efektif karena cenderung beberapa konseli atau individu ini memiliki kecenderungan untuk menutup diri untuk bercerita. Jadi kita mencari alternatif lain, solusi lain untuk membantu konseli ini mencerita atau mengekspresikan perasaannya atau permasalahannya dengan bantuan seni. Nah, yang akan aku bahas di sini adalah writing and counseling. Dalam writing and counseling ini terdapat dua teknik teman-teman. Yang pertama ini adalah biblioterapi. Biblioterapi ini adalah terapi membaca. Jadi menggunakan buku sebagai sarana untuk membantu individu mengurangi permasalahannya atau mengatasi permasalahan. Jadi kita menggunakan cerita orang lain atau bacaan dari buku untuk membantu kita mengatasi permasalahan yang kita miliki. Tujuan dari biblioterapi atau terapi membaca ini banyak banget teman-teman. Yang pertama kita bisa mendapatkan informasi baru, mendapatkan solusi alternatif, mendapatkan kita merasa kalau diri kita tuh nggak sendiri teman-teman, kita merasakan ada teman-teman lain atau individu lain yang memiliki permasalahan yang seperti kita. Terus juga kita dapat mampu meningkatkan cara pandang kita yang lebih positif karena kita dapat melihat dari orang lain itu mampu mengatasi permasalahannya yang dituliskan di dalam buku atau dalam novel. Nah, di sini aku memberikan kepada teman-teman contoh dari biblioterapi. Bisa dari buku-buku yang self-development, kayak misalnya autobiografi, dan juga novel, teman-teman. Jadi semua ini bisa memberikan banyak inspirasi, memberikan insight baru, pengetahuan, solusi alternatif. Nah, buku-buku di sini itu bebas teman-teman, bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan yang dimiliki oleh konseli. Di sini ada tentang berkaitan dengan misalnya development, ingin meningkatkan diri misalnya ke arah lebih baik, dan juga terkadang novel-novel juga banyak teman-teman bisa membantu kita mendapatkan insight baru atau solusi baru terkait mengatasi gimana sih mengatasi permasalahan yang kita alami yang kayaknya sama nih permasalahan yang dialami tokoh tersebut. Jadi bebas teman-teman, teman-teman bisa menyesuaikan aja dengan permasalahan atau kebutuhan individu atau kebutuhan teman-teman atau konselingnya teman-teman. Nah, selanjutnya ini di dalam writing and counseling, teknik keduanya adalah skriptoterapi, yaitu terapi menulis. Nah, terapi menulis ini dimaksudkan kita dapat mengekspresikan perasaan kita perasaan atau pikiran kita ke dalam bentuk tulisan, dan juga dengan menulis ini kita dapat mampu merasakan, menyadari emosi-emosi yang ada di dalam diri kita tersebut, teman-teman. Karena seringkali kita sulit untuk mengeluarkannya dengan kayak bisa berbicara, terus cerita kepada orang lain karena masalah terlalu individu atau personal. Jadi kita ganti sarananya dengan cara menulis, teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman. Kita biasanya mungkin kita nggak asing ya teman-teman dengan menulis diary atau menuliskan dengan catatan harian kita. Jadi catatan-catatan ini dapat sebagai sarana untuk mengeluarkan tekanan-tekanan atau permasalahan yang kita miliki. Jadi
kita menulis diary. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ke analisis kasus. Kasusnya ini mungkin berasal dari diriku pribadi ya, teman-teman. Jadi mungkin terkadang aku memiliki pemikiran kalau misalnya aku nggak mampu untuk melakukan sesuatu, aku tuh merasa kalau misalnya aku nggak berhak untuk mendapatkan sesuatu, atau aku mempertanyakan kepada diriku, kenapa emang aku nggak pantas ya untuk bahagia dan lain sebagainya. Jadi itu banyak pemikiran-pemikiran negatif yang ada di dalam diriku yang membuatku kadang stres atau nggak produktif, terkadang overthinking yang berlebihan, yang cenderung negatif, itu sangat menghambat diriku untuk menghadapi kehidupan yang di depan atau menjalankan tugas-tugas yang harus aku lakukan. Nah, jika dilihat dari terapi narasi atau dari patologinya, aku tuh nggak bisa memandang diriku atau aku tuh nggak bisa memandang kehidupanku dengan cara yang positif. Terus juga aku nggak bisa mengambil makna-makna dari setiap pengalaman yang aku lalui. Aku selalu mengambil hal yang negatif, aku selalu mengambil hal-hal yang cenderung negatif. Ya udah, ini terjadi karena diriku ya, emang aku nggak bisa bahagia atau nggak bisa berhak, teman-teman. Nah, dari situ kan kita harus mengubah cara pandangku ya. Aku harus dalam terapi narasi bertujuan untuk mengubah cara pandang yang miliki yang negatif ini menjadi lebih positif. Misalnya aku tidak bahagia, tidak berhak bahagia, bahwa aku harus mengubah pandanganku kalau semua orang tuh berhak bahagia, semua orang tuh berhak untuk melakukan sesuatu, semua orang tuh berhak untuk mendapatkan sesuatu yang mendapatkan kesenangan atau keamanan, kenyamanan, teman-teman. Nah, dalam tekniknya ini aku bisa menggunakan teknik dari naratif terapi, misalnya dengan re-authoring. Jadi aku menuliskan lagi cerita-ceritaku dengan melihat kelebihan atau potensi yang aku miliki. Jadi aku menuliskannya di kertas dengan bantuan yang tadi aku sudah jelaskan dengan skriptoterapi. Jadi mengkolaborasikan dengan re-authoring dengan salah satu skriptoterapi, dan juga aku bisa dengan eh, dekonstruksi, menulis kembali lagi ceritanya menjadi cerita yang lebih baru, lebih spesifik, menuliskan alasan-alasan kenapa aku bisa berpikir demikian dengan skriptoterapi. Jadi aku menumpahkan semua perasaan yang aku miliki, tekanan yang aku miliki ke dalam kertas. Jadi dan nanti aku bakal bisa bisa apa? Bisa menemukan nih permasalahan aku disebabkan oleh apa, dan juga aku bisa meminta bantuan kepada teman-temanku untuk oh tolong dong, tolong misalnya baca tulisanku, misalnya kalau aku ragu untuk cerita. Nanti mereka bisa memberikan perspektif baru yang lebih positif, dan juga memberikan kayaknya kamu udah dapat alternatif atau solusi dari permasalahan kamu sendiri. Kalau kamu merasa nggak bahagia, mungkin kamu harus cari hal yang membuat kamu bahagia. Jadi seperti itu, teman-teman. Terus juga ketika aku merasa nggak berhak untuk bahagia atau merasa nggak mampu dan lain sebagainya, aku bisa membaca-baca novel atau membaca-baca autobiografi dari tokoh-tokoh yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, permasalahan yang aku alami sama seperti tokoh-tokoh tersebut. Jadi misalnya aku mampu mengambil solusi atau mengambil cara pandang tokoh tersebut, bagaimana sih mereka mengatasi permasalahan mereka, ternyata mereka bisa bahagia juga loh, ternyata mereka bisa mengambil hal-hal lain yang dapat membuat mereka bahagia. Jadi aku bisa mendapatkan insight atau informasi atau pengetahuan baru dari buku-buku atau novel yang aku baca juga, teman-teman. Terus juga ketika aku merasa tidak bahagia, mungkin ada satu kalimat pendek yang membuat aku semangat lagi gitu, teman-teman. Misalnya kayak, kamu nggak bakal punya pelangi kalau kamu nggak punya hujan. Jadi ketika aku merasa sedih atau merasa apa, jadi aku berpikiran kalau iya sih bener, nggak ada pelangi, nggak ada hujan. Kalau nggak ada hujan, jadi aku yakin kalau misalnya di depannya ada sesuatu yang bagus, walaupun aku bakal mengalami hal-hal yang sedikit memberikan aku pelajaran gitu, teman-teman. Jadi teknik-teknik ini tuh dalam teknik narasi terapi, dalam writing and counseling, dalam counseling seni itu dapat dikolaborasikan, teman-teman. Disesuaikan aja dengan permasalahan atau kebutuhan atau situasi yang dialami konseling atau teman-teman sendiri. Dan juga aku mau sharing sedikit, aku dari kelas 6 SD sampai sekarang itu aku menulis diary yang mungkin kalau misalnya dalam konseling seni itu adalah skriptoterapi. Jadi aku menguatkan tekanan-tekanan yang aku miliki. Dan itu uh, sangat-sangat bermanfaat, teman-teman, ke dalam mengatasi aku untuk healing dari permasalahan yang aku alami. Jadi kita tuh bebas mengekspresikan tanpa dijudge orang lain. Mungkin teman-teman bisa coba untuk melakukan
menulis catatan kecil ketika mengalami permasalahan, dan juga ketika kita menulis kita tuh dapat melihat kejadian yang lalu, misalnya 2015 atau 2017 sampai 2021 sekarang. Kalau misalnya ternyata di 2015 aku mengalami permasalahan yang bisa aku lewati loh. Jadi kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran juga dari pengalaman-pengalaman yang lalu gitu teman-teman. Nah, balik lagi ke dalam konsep naratif terapi teman-teman, yaitu adalah you are the author of your life story, make it a good one. Jadi teman-teman ini adalah merupakan penulis atau author dari kehidupan teman-teman sendiri. Nah, sebagai penulis kita dalam kehidupan sendiri, terlebih kita ya teman-teman, kita pasti mau kehidupan yang lebih bahagia, yang senang. Jadi kita berusaha untuk memberikan pemikiran yang positif, cara pandang yang positif karena kita penulisnya teman-teman, agar kita mampu menjalankan kehidupan kita yang lebih positif ke depannya. Gitu teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman. Terima kasih teman-teman. Maaf kalau misalnya ada kesalahan kata-kata. Mungkin kita bisa sharing-sharing teman-teman di kolom komen. Misalnya ada insight baru apa yang teman-teman dapatkan. Terus juga ada, misalnya teman-teman juga punya informasi terkait dengan script terapi, biblioterapi, atau bahkan terapi narasi yang teman-teman pernah gunakan sebelumnya dan itu berhasil bagi teman-teman untuk mengatasi permasalahan teman-teman. Boleh banget teman-teman untuk sharing. Jadi kita saling sharing-sharing dan saling membantu teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman.